Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi di bab 4, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, di mana dalam bab 4 ini memuat beberapa poin terkait persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Di antaranya yaitu yang pertama, ada kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Yang kedua, persamaan linear satu variabel atau biasa disingkat dengan nama PLSV. Dan yang terakhir yaitu pertidaksamaan linear satu variabel atau biasa disingkat dengan nama PTLSV, pertidaksamaan linear satu variabel. Di poin pertama, kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Ada beberapa poin di dalamnya yang perlu kita bahas bersama, yaitu kalimat tertutup, yang kedua kalimat terbuka, yang ketiga penyelesaian kalimat terbuka. Dan langsung saja kita masuk di poin yang pertama, yaitu kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat berita yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya, bernilai benar atau salah saja, tetapi tidak sekaligus bernilai benar dan salah. Artinya bisa bernilai benar, bisa bernilai salah, tetapi tidak keduanya. Kalimat tertutup sering disebut dengan pernyataan. Kalimat tertutup yang bernilai benar. Kalimat tertutup yang bernilai benar adalah kalimat yang menyatakan hal-hal yang sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang berlaku secara umum. Contoh, yang pertama, sepeda mempunyai 2 buah roda. Ini merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar. Sepeda mempunyai 2 buah roda. Contoh yang kedua, Indonesia beribu kota di Jakarta. Kalimat tertutup yang bernilai benar. Indonesia beribu kota di Jakarta. Dan contoh yang ketiga, 9 ditambah 2 hasilnya adalah 11. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Ini merupakan contoh dari kalimat tertutup yang bernilai benar. Yang berikutnya, kalimat tertutup yang bernilai salah. Kalimat tertutup yang bernilai salah adalah kalimat yang menyatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang berlaku secara umum. Contoh, yang pertama, sepeda mempunyai 4 buah roda. Oke, ini adalah kalimat tertutup yang bernilai salah, bahwasanya sepeda harusnya memiliki 2 buah roda, tetapi pernyataannya atau kalimatnya adalah sepeda mempunyai 4 buah roda. Sepeda mempunyai rodanya benar, tetapi jumlah rodanya salah. Ini disebut kalimat tertutup yang bernilai salah. Contoh yang kedua, Indonesia termasuk negara Asia Timur. Oke, Indonesia termasuk Asia, negara Asia benar, tetapi Asia Timur tidak benar atau bernilai salah. Kalimat tertutup yang bernilai salah. Dan contoh yang ketiga, 8 ditambah 3 hasilnya adalah 12. Seharusnya 8 ditambah 3 hasilnya adalah 11. Inilah contoh dari kalimat tertutup yang bernilai salah. Poin yang kedua, kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Suatu kalimat matematika yang masih memuat variabel atau peubah merupakan kalimat terbuka karena nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Sebagai contoh, yang pertama, sepeda mempunyai beberapa buah roda.
Oke, di sini perhatikan bahwa sepeda mempunyai beberapa. Beberapa di sini belum dapat ditentukan dengan pasti berapa jumlahnya. Maka ini disebut sebagai kalimat terbuka. Contoh yang kedua, anak itu bersekolah di SMP 1 Klaten. Anak itu siapa? Maka ini belum jelas. Belum dapat diketahui nilai kebenarannya. Disebut dengan kalimat terbuka. Contoh yang ketiga, X ditambah 4 sama dengan 6. X-nya itu berapa sih? Nah, ini belum diketahui nilai kebenarannya, sehingga disebut sebagai kalimat terbuka. Poin yang ketiga, penyelesaian kalimat terbuka. Kalimat terbuka akan mempunyai nilai kebenaran atau menjadi kalimat tertutup jika variabel pada kalimat terbuka diganti dengan sebuah bilangan atau objek tertentu. Jadi kalimat terbuka bisa diubah menjadi kalimat tertutup dengan mengganti nilai daripada variabelnya. Contohnya yaitu, sepeda mempunyai beberapa buah roda. Jika kata beberapa diganti dengan bilangan 2, kalimatnya berubah menjadi sepeda mempunyai 2 buah roda. Kalimat yang baru merupakan kalimat tertutup bernilai benar. Sepeda mempunyai 2 buah roda, maka berubah menjadi kalimat tertutup dan bernilai benar. Jika kalimat atau kata beberapa diganti dengan bilangan 4, kalimatnya berubah menjadi sepeda mempunyai 4 buah roda. Kalimat yang baru merupakan kalimat tertutup tetapi bernilai salah. Kenapa? Karena seharusnya sepeda mempunyai 2 buah roda. Sepeda mempunyai rodanya benar tetapi 4-nya salah, maka disebut dengan kalimat tertutup bernilai salah. Jadi kalimat terbuka dapat kita ubah menjadi kalimat tertutup. Pengganti variabel yang membuat kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar disebut penyelesaian atau solusi. Himpunan semua penyelesaian dari kalimat terbuka disebut himpunan penyelesaian. Contohnya yaitu, kalimat terbuka X ditambah 4 sama dengan 6. Jika variabel X diganti dengan bilangan 2, kalimatnya berubah menjadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kalimat yang baru merupakan kalimat tertutup bernilai benar. Kenapa? Karena memang 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Maka hal tersebut merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar. Jadi, penyelesaian dari X ditambah 4 sama dengan 6 adalah 2. Yang B, persamaan linear satu variabel atau biasa dikenal dengan istilah PLSV. Persamaan linear satu variabel meliputi beberapa poin. Yang pertama ada bentuk persamaan linear satu variabel. Yang kedua, ekuivalensi persamaan linear satu variabel. Yang ketiga, penyelesaian persamaan linear satu variabel. Yang keempat, permasalahan yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Poin yang pertama, bentuk persamaan linear satu variabel. Dalam persamaan linear satu variabel dikenal beberapa istilah, antara lain yaitu kesamaan, persamaan, dan persamaan linear satu variabel.
Istilah yang pertama yaitu kesamaan. Kesamaan yaitu pernyataan atau kalimat tertutup yang memuat hubungan atau relasi sama dengan. Jadi kesamaan adalah kalimat tertutup atau pernyataan yang memuat hubungan atau relasi sama dengan. Contoh yang pertama ada min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Nah, itu yang dimaksud dengan hubungan atau relasi yang digunakan adalah tanda sama dengan. Kemudian contoh yang kedua ada 15 dikali min 2 sama dengan min 30. Istilah yang kedua yaitu persamaan. Persamaan yaitu kalimat terbuka yang menggunakan hubungan atau relasi sama dengan. Perhatikan kalimat terbuka berikut. Contoh. Yang pertama ada X ditambah 1 sama dengan 4. Yang kedua, X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 5. Yang ketiga, 2Y ditambah 1 lebih besar dari 5. Dan yang keempat, 3Z dikurang 2 lebih kecil atau sama dengan 7. Perhatikan, kalimat pertama dan kedua merupakan kalimat terbuka yang menggunakan relasi atau tanda sama dengan, sehingga kedua kalimat tersebut merupakan persamaan. Kemudian kalimat ketiga dan keempat merupakan kalimat terbuka yang menggunakan relasi atau tanda tidak sama dengan. Artinya, tanda tidak sama dengan yang digunakan di kalimat ketiga dan keempat yaitu lebih besar dari dan lebih kecil atau sama dengan. Sehingga kedua kalimat tersebut bukan merupakan persamaan. Istilah yang ketiga yaitu persamaan linear satu variabel atau disingkat PLSP, yaitu persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya 1. Bentuk persamaan linear satu variabel dalam X dinyatakan sebagai berikut. AX ditambah B sama dengan 0. Ini dia bentuk daripada persamaan linear satu variabel, dibatasi atau menggunakan relasi tanda sama dengan. X adalah variabel, kemudian A adalah koefisien dari variabel X dengan nilai A tidak sama dengan 0. Dan B adalah konstanta. Contoh, P ditambah 6 sama dengan 10. Persamaan tersebut hanya memuat satu variabel, yaitu P. Pangkat tertinggi variabelnya yaitu 1. P-nya atau variabel P-nya pangkatnya 1. Pangkat tertingginya artinya adalah 1. Kemudian koefisien variabelnya yaitu 1, yang artinya 1 tidak sama dengan 0. Dengan demikian, P ditambah 6 sama dengan 10 merupakan persamaan linear satu variabel. Poin yang kedua yaitu ekuivalensi persamaan linear satu variabel. Persamaan yang ekuivalen. Persamaan yang ekuivalen adalah persamaan yang mempunyai penyelesaian sama. Penyelesaian 2x ditambah 5 sama dengan 7 adalah 1. Karena ketika 2 dikali 1 artinya x nilainya adalah 1, kemudian ditambah 5 hasilnya adalah 7. 2 dikali 1 adalah 2, 2 ditambah 5 hasilnya adalah 7, yang dimana bernilai benar. Maka penyelesaian dari 2x ditambah 5 sama dengan 7 adalah 1. Kemudian penyelesaian 2x ditambah 3 sama dengan 5 adalah 1. Apakah benar? Kita lihat, karena 2 dikali x, x-nya kita ubah menjadi 1 nilainya, ditambah 3
2 dikali 1 adalah 2, 2 ditambah 3 adalah 5. Maka bernilai benar. Penyelesaian dari 2x ditambah 3 sama dengan 5 adalah 1 juga. Kemudian yang ketiga, penyelesaian 2x sama dengan 2 adalah 1. Karena ketika 2 dikali x, x-nya diubah menjadi 1 nilainya, 2 dikali 1 nilainya adalah 2. Maka bernilai benar juga. Penyelesaian dari 2x sama dengan 2 adalah 1. Ketiga persamaan di atas mempunyai penyelesaian yang sama, sehingga dikatakan bahwa persamaan tersebut ekuivalen. Ekuivalen dilambangkan dengan tanda, ini dia tanda dari ekuivalen. Dengan demikian dapat dituliskan 2x ditambah 5 sama dengan 7, ekuivalen dengan 2x ditambah 3 sama dengan 5, dan ekuivalen juga dengan 2x sama dengan 2. Keekuivalenan persamaan linear satu variabel. Suatu persamaan mempunyai dua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Kedua ruas tersebut dipisahkan oleh tanda sama dengan. Ruas kiri terletak di sebelah kiri tanda sama dengan, sedangkan ruas kanan terletak di sebelah kanan tanda sama dengan. Keekuivalenan persamaan linear satu variabel mempunyai beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika kedua ruas persamaan linear satu variabel ditambah dengan bilangan atau suku yang sama, maka diperoleh persamaan baru yang ekuivalen dengan persamaan semula. Contoh, persamaannya adalah 2x ditambah 5 sama dengan 7. Oke, perhatikan. Kedua ruas ditambah 3, maka ruas sebelah kiri adalah 2x ditambah 5, kemudian ditambah 3, dan ruas sebelah kanan adalah 7. 7 ditambah 3. Kedua ruas sama-sama ditambah dengan 3. Diperoleh 2x tetap, 5 ditambah 3 adalah 8. 2x ditambah 8 sama dengan 7 ditambah 3 adalah 10. Persamaan baru yaitu 2x ditambah 8 sama dengan 10, ekuivalen dengan persamaan semula, yaitu 2x ditambah 5 sama dengan 7. Yang kedua, jika kedua ruas persamaan linear satu variabel dikurangi dengan bilangan atau suku yang sama, maka diperoleh persamaan baru yang ekuivalen dengan persamaan semula. Contoh, persamaannya adalah 3x ditambah 5 sama dengan x ditambah 7. Perhatikan, kedua ruas dikurangi x. 3x ditambah 5 sebelah kiri dikurang dengan x sama dengan x ditambah 7. Ruas sebelah kanan dikurang juga dengan x. Kedua ruas dikurangi x. Diperoleh 3x dikurang x adalah 2x ditambah 5 sama dengan x ditambah 7 dikurang x. X-nya dikurang habis, tersisa 7. Maka hasilnya adalah 2x ditambah 5 sama dengan 7. Persamaan baru yaitu 2x ditambah 5 sama dengan 7 ekuivalen dengan persamaan semula, yaitu 3x ditambah 5 sama dengan x ditambah 7. Yang ketiga, jika kedua ruas persamaan linear satu variabel dikali dengan bilangan yang sama, maka diperoleh persamaan baru yang ekuivalen dengan persamaan semula. Contoh, persamaannya adalah 2x ditambah 5 sama dengan 7. Perhatikan, kedua ruas dikali dengan 2. X ditambah 5, ruas sebelah kiri dikali dengan 2, kemudian sama dengan 7, ruas sebelah kanan juga dikali dengan 2. 2x ditambah 5 dikali dengan 2, hasilnya adalah 4x ditambah 10, sama dengan 2 dikali 7 adalah 14.
persamaan baru yaitu 4x ditambah 10 sama dengan 14 ekuivalen dengan persamaan semula yaitu 2x ditambah 5 sama dengan 7. Yang keempat, jika kedua ruas persamaan linear satu variabel dibagi dengan bilangan yang sama, maka diperoleh persamaan baru yang ekuivalen dengan persamaan semula. Sebagai contoh, persamaannya adalah 2x ditambah 4 sama dengan 8. Perhatikan, kedua ruas dibagi dengan 2. 2x ditambah 4 dibagi dengan 2, ruas sebelah kiri, dan 8 ruas sebelah kanan dibagi dengan 2. 2x ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2. Diperoleh x ditambah 2 sama dengan 4. 2x dibagi 2 adalah x, kemudian 4 dibagi 2 adalah 2, dan sama dengan 8 dibagi 2 adalah 4. Persamaan baru yang terbentuk yaitu x ditambah 2 sama dengan 4 ekuivalen atau sama dengan x 2x ditambah 4 sama dengan 8. Poin yang ketiga, penyelesaian persamaan linear satu variabel. Dalam penyelesaian persamaan linear satu variabel dikenal beberapa istilah, antara lain yaitu penyelesaian, himpunan penyelesaian, dan grafik penyelesaian. Istilah yang pertama yaitu penyelesaian persamaan linear satu variabel, yaitu bilangan pengganti variabel yang membuat persamaan tersebut menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Yang kedua, himpunan penyelesaian persamaan linear satu variabel adalah himpunan semua bilangan pengganti variabel yang memuat persamaan tersebut menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Dan yang ketiga, grafik penyelesaian persamaan linear satu variabel, yaitu grafik yang menunjukkan penyelesaian persamaan tersebut. Grafik penyelesaian berupa garis bilangan yang ditandai dengan noktah besar pada bilangan yang merupakan penyelesaian. Contoh, diketahui persamaan P ditambah 6 sama dengan 10. Penyelesaian P ditambah 6 sama dengan 10 adalah 4. Kenapa 4? Karena ketika 4 pengganti nilai P ditambah 6, maka hasilnya adalah 10, merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar. Himpunan penyelesaian P ditambah 6 sama dengan 10 adalah 4. Grafik himpunan penyelesaian P ditambah 6 sama dengan 10 sebagai berikut. Ini dia grafiknya, ditandai dengan noktah yaitu 4. Poin yang keempat, permasalahan yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel biasanya berbentuk soal cerita. Langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita sebagai berikut. Yang pertama, terjemahkan keterangan-keterangan yang diketahui ke dalam bentuk persamaan linear satu variabel. Yang kedua, selesaikan persamaan linear satu variabel tersebut dengan memanfaatkan sifat-sifat keekuivalenan persamaan linear satu variabel. Contoh, lima kali nilai Diana sama dengan 4 kali nilai Rio ditambah 16. Jika nilai Diana 2 lebihnya dari nilai Rio, tentukan nilai Diana. Kita bahas. Misalkan nilai Rio sebagai X.
nilai Diana 2 lebih dari nilai Rio, maka nilai Diana adalah X ditambah 2. X adalah nilai Rio, lebihnya adalah 2 ditambah dengan 2. 5 kali nilai Diana sama dengan 4 kali nilai Rio ditambah 16. Dapat disusun persamaan 5 dikali X ditambah 2 adalah nilai Diana sama dengan 4X. X adalah nilai Rio ditambah dengan 16. 5 kali nilai Diana sama dengan 4 kali nilai Rio ditambah 16. Penyelesaiannya, 5 dikali X ditambah 2 sama dengan 4X ditambah 16. Oke, perhatikan. Kita kalikan, 5 dikali X adalah 5X, kemudian 5 dikali positif 2 adalah 10. 5X plus 10 sama dengan 4X ditambah 16. Oke, perhatikan. Ini konsep ekuivalensi, bahwa kedua ruas dikurangi 10. Kedua ruas sama-sama dikurangi 10. 5X ditambah 10 dikurang 10 sama dengan 4X ditambah 16 dikurang 10. Sehingga diperoleh 5X, 10 dikurang 10-nya habis, kemudian sama dengan 4X ditambah 16 dikurang 10 adalah 6. 5X sama dengan 4X ditambah 6. Kemudian yang berikutnya, kedua ruas dikurangi 4X. 5X dikurang 4X sama dengan 4X ditambah 6 dikurang 4X juga. 5X dikurang 4X adalah X atau 1X sama dengan 4X dikurang 4X habis dikurang tersisa 6. X sama dengan 6. Diperoleh X sama dengan 6. Nilai Diana sama dengan X ditambah 2. Maka X-nya adalah 6 kita peroleh ditambah dengan 2. Maka nilai Diana adalah 8. Jadi nilai Diana adalah 8. Pembahasan yang ketiga yaitu pertidaksamaan linier satu variabel atau disingkat dengan nama PTLSV. Sebelumnya adalah persamaan linier. Yang sekarang atau di poin yang C yang ketiga yaitu pertidaksamaan linier satu variabel, di mana meliputi beberapa poin. Poin yang pertama adalah bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Poin yang kedua adalah ekuivalensi pertidaksamaan linier satu variabel. Poin yang ketiga, penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Dan poin yang keempat adalah permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Poin yang pertama, bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Dalam pertidaksamaan linier satu variabel dikenal beberapa istilah, antara lain ketidaksamaan, pertidaksamaan, dan pertidaksamaan linier satu variabel. Istilah yang pertama, ketidaksamaan. Ketidaksamaan adalah pernyataan atau kalimat tertutup yang memuat hubungan atau relasi tidak sama dengan yang meliputi kurang dari atau lebih dari. Bisa kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Contoh, min 2 ditambah 4 lebih besar dari 1. Nah, ini dia pertidaksamaan yang membedakan dengan persamaan. Jika dalam persamaan, hubungannya yang digunakan adalah sama dengan. Dalam pertidaksamaan, bukan sama dengan. Contoh yang kedua, 4 dikali min 2 lebih kecil dari min 6. Istilah yang kedua yaitu pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat tertutup yang menggunakan hubungan atau relasi tidak sama dengan. Contoh, 2Y ditambah 1 lebih besar dari 5.
Yang kedua ada 3Z dikurang 2 lebih kecil sama dengan 7. Istilah yang ketiga, pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya yaitu 1. Pangkat tertinggi variabelnya yaitu 1. Maka disebut pertidaksamaan linear satu variabel. Bentuk pertidaksamaan linear satu variabel dalam X sebagai berikut. Ini dia bentuk dari pertidaksamaan linear satu variabel. AX ditambah B lebih kecil dari 0, atau AX ditambah B lebih kecil sama dengan 0, atau AX ditambah B lebih besar dari 0, atau AX ditambah B lebih besar atau sama dengan 0. Nah, artinya bisa lebih kecil, bisa lebih besar, bisa lebih kecil sama dengan, bisa juga lebih besar sama dengan. X adalah variabel, kemudian A adalah koefisien dari variabel X dengan nilai A tidak sama dengan 0, dan B adalah konstanta. Sebagai contoh, yang pertama, P ditambah 6 lebih kecil sama dengan 10 merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena variabelnya hanya ada satu, yaitu P. Yang kedua, 2Y dikurang 18 lebih besar dari 12 merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Variabelnya yaitu Y, hanya ada satu. Contoh yang ketiga, 2X ditambah Y lebih besar sama dengan 8. Bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel karena memuat dua variabel, yaitu ada X dan juga Y. Maka bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh yang keempat, X kuadrat dikurang 2X sama dengan 4. Bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel karena pangkat tertinggi variabelnya adalah 2, X pangkat 2, pangkat tertingginya 2. Maka bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Poin yang kedua yaitu ekuivalensi pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan yang ekuivalen. Pertidaksamaan yang ekuivalen adalah pertidaksamaan yang mempunyai penyelesaian sama. Sebagai contoh, penyelesaian 2X dikurang 1 lebih kecil sama dengan 3 dengan X bilangan asli mempunyai penyelesaian 1 atau 2. Penyelesaian 2X ditambah 1 lebih kecil sama dengan 5 dengan X bilangan asli mempunyai penyelesaian juga, yaitu 1 dan 2. Kedua pertidaksamaan di atas memiliki penyelesaian yang sama, sehingga kedua pertidaksamaan tersebut ekuivalen, memiliki penyelesaian yang sama. Keekuivalenan pertidaksamaan linear satu variabel. Suatu pertidaksamaan mempunyai dua ruas, ini sama, dalam persamaan dan pertidaksamaan, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Kedua ruas tersebut dipisahkan oleh tanda ketidaksamaan. Nah, ini yang membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan. Dalam pertidaksamaan, tandanya adalah lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Sedangkan dalam persamaan, tanda yang digunakan adalah tanda sama dengan. Ruas kiri terletak di sebelah kiri, tanda ketidaksamaan, sedangkan ruas kanan terletak di sebelah kanan dari tanda ketidaksamaan. Keekuivalenan pertidaksamaan linear satu variabel memiliki beberapa sifat antara lain. Yang pertama, jika kedua ruas pertidaksamaan linear satu variabel ditambah dengan bilangan atau suku yang sama, maka diperoleh pertidaksamaan baru yang ekuivalen dengan pertidaksamaan semula. Contoh,
Pertidaksamaannya adalah 2x ditambah 5 lebih kecil sama dengan 7. Oke, perhatikan kedua ruas sama-sama ditambah dengan 3. 2x ditambah 5, ruas kiri ditambah dengan 3, lebih kecil sama dengan 7, ruas sebelah kanan ditambah juga dengan 3. Sehingga diperoleh 2x, 5 ditambah 3 adalah 8, lebih kecil sama dengan 7 ditambah 3 adalah 10. Pertidaksamaan baru yang terbentuk yaitu 2x ditambah 8 lebih kecil atau sama dengan 10, ekuivalen dengan persamaan semula yaitu 2x ditambah 5 lebih kecil atau sama dengan 7. Yang kedua, jika kedua ruas pertidaksamaan linear satu variabel dikurangi dengan bilangan atau suku yang sama, maka diperoleh pertidaksamaan baru yang ekuivalen dengan pertidaksamaan semula. Contoh, pertidaksamaannya adalah 3x ditambah 5 lebih kecil dari x ditambah 7. Perhatikan, kedua ruas dikurangi dengan x. 3x ditambah 5 dikurang dengan x, ruas sebelah kiri, lebih kecil dari x ditambah 7 dikurang x, ruas sebelah kanan. Diperoleh 2x ditambah 5 lebih kecil dari 7. Pertidaksamaan baru yang terbentuk yaitu 2x ditambah 5 lebih kecil dari 7 ekuivalen dengan persamaan semula yaitu 3x ditambah 5 lebih kecil dari x ditambah 7. Yang ketiga, jika kedua ruas pertidaksamaan linear satu variabel dikali dengan bilangan atau suku yang sama, maka diperoleh pertidaksamaan baru yang juga ekuivalen dengan pertidaksamaan semula. Contoh, 1/2x ditambah 1 lebih besar dari 5. Perhatikan, kedua ruas sama-sama dikali dengan 2. 1/2x ditambah 1 dikali dengan 2 lebih besar dari 5 dikali dengan 2. 1/2 dikali 2 adalah 1 atau x. 1/2x dikali 2 adalah x. Kemudian ditambah 1 dikali dengan 2 adalah 2. Lebih besar dari 2 dikali 5 atau 5 dikali 2 yaitu 10. Pertidaksamaan baru yang terbentuk yaitu x ditambah 2 lebih besar dari 10 ekuivalen dengan persamaan semula 1/2x ditambah 1 lebih besar dari 5. Yang keempat, jika kedua ruas pertidaksamaan linear satu variabel dibagi dengan bilangan atau suku yang sama, maka diperoleh pertidaksamaan baru yang ekuivalen dengan pertidaksamaan semula. Contoh, pertidaksamaannya adalah 2x ditambah 4 lebih besar sama dengan 8. Perhatikan, kedua ruas dibagi dengan 2. Ruas sebelah kiri adalah 2x ditambah 4 dibagi dengan 2, lebih besar sama dengan ruas sebelah kanan adalah 8 dibagi dengan 2. Diperoleh 2x ditambah 4 dibagi 2 adalah x ditambah 2, lebih besar sama dengan 8 dibagi 2 adalah 4. Pertidaksamaan baru yang terbentuk yaitu x ditambah 2 lebih besar sama dengan 4, ekuivalen dengan 2x ditambah 4 lebih besar daripada 8. Poin yang ketiga, penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel yaitu bilangan pengganti variabel yang memuat pertidaksamaan tersebut menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Yang kedua, himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel yaitu himpunan semua bilangan pengganti variabel yang memuat pertidaksamaan tersebut menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Dan grafik penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel yaitu grafik yang menunjukkan penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Grafik penyelesaian berupa garis bilangan yang ditandai dengan menunjukkan nilai-nilai variabel yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Ini dia contoh daripada grafik penyelesaian pertidaksamaan, tetapi grafik ini tidak terlalu kita tekankan.
Poin yang keempat, permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel atau pertidaksamaan linear satu variabel biasanya berbentuk soal cerita. Langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjemahkan keterangan-keterangan yang diketahui ke dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kedua, selesaikan persamaan atau pertidaksamaan linear satu variabel tersebut dengan memanfaatkan sifat-sifat keekuivalenan pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh, dua kali banyak ayam Yuda ditambah banyak ayam Dendi kurang dari banyak ayam Baim dikurang 2. Jika banyak ayam Dendi 10 ekor dan banyak ayam Baim 18 ekor, tentukan kemungkinan banyak ayam Yuda. Penyelesaian. Misalkan banyak ayam Yuda sebagai X. 2 kali banyak ayam Yuda ditambah ayam Dendi kurang dari banyak ayam Baim dikurang 2 dapat disusun pertidaksamaan sebagai berikut, yaitu 2X ditambah 10, 2 kali banyak ayam Yuda. Ayam Yuda adalah X, 2X, kemudian ditambah ayam Dendi kurang dari ayam Dendi adalah 10, maka 2X ditambah 10 kurang dari, maka pertidaksamaan yang digunakan adalah tanda kurang dari. Ayam Baim yaitu 18 dikurang 2 min 2, ini dia pertidaksamaan yang terbentuk. 2X ditambah 10 lebih kecil dari atau kurang dari 18 dikurang 2. Dua X ditambah 10 lebih kecil atau kurang dari 18 dikurang 2 adalah 16. Perhatikan konsep ekuivalensi. Kedua ruas dikurangi dengan 10. 2X ditambah 10 dikurang 10 lebih kecil dari 16 dikurang 10. 2X 10 dikurang 10 habis. Lebih kecil dari 16 dikurang 10 yaitu 6. 2X lebih kecil dari 6. Yang berikutnya, kedua ruas dibagi dengan 2. 2X dibagi dengan 2 lebih kecil dari 6 dibagi 2. Sehingga diperoleh X lebih kecil dari 3. 2X dibagi 2 adalah X, 6 dibagi 2 adalah 3. X lebih kecil dari 3. Diperoleh nilai X lebih kecil dari 3. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah 1 atau 2. Lebih kecil dari 3 atau di bawah 3. Yaitu 1 atau 2. Jadi kemungkinan banyak ayam Yuda adalah 1 ekor atau 2 ekor. Contoh soal lain. Yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2X dikurang 4 sama dengan X ditambah 2. Contoh yang kedua, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X ditambah 5 lebih besar sama dengan 3X ditambah 1. Penyelesaian dari soal yang pertama, persamaan. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2X dikurang 4 sama dengan X ditambah 2. Selain menggunakan konsep ekuivalensi, dalam menyelesaikan soal-soal persamaan ataupun pertidaksamaan linear satu variabel, kalian dapat menggunakan konsep aljabar, yaitu bahwa suku yang dapat dioperasikan adalah suku yang sama atau sejenis. Maka langkah kita dalam menyelesaikan adalah kelompokkan suku yang sejenis atau yang sama. Ada 2X min 4 sama dengan X ditambah 2. Kita kelompokkan 2X min X. Kenapa kok jadi min X? Karena perhatikan di bentuk awal adalah X
di ruas sebelah kanan, kemudian kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, maka merubah nilainya jadi dari positif menjadi negatif. Sehingga 2x min x sama dengan 2 tetap berada di ruas sebelah kanan, kemudian ditambah dengan 4 atau plus 4. Padahal sebelumnya nilainya adalah min 4. Karena min 4 ada di ruas kiri, kemudian kita pindahkan ke ruas kanan, maka merubah nilainya dari min menjadi plus atau dari negatif menjadi positif. Sehingga kita peroleh 2x dikurang x adalah x sama dengan 2 ditambah 4 adalah 6. Maka kita peroleh nilai x-nya yang memenuhi adalah 6. Penyelesaian contoh yang nomor 2. Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan x ditambah 5 lebih besar sama dengan 3x ditambah 1. Oke, ini juga sama caranya. Kita akan kelompokkan suku yang sama atau sejenis. Ada x, ada plus 5 lebih besar sama dengan ada 3x, ada plus 1. Oke, x dikurang 3x. Perhatikan, 3x ada di ruas sebelah kanan, kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, maka merubah tandanya dari 3x positif 3x berubah menjadi negatif atau min 3x. Lebih besar sama dengan tanda yang pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaannya dari 1 tetap di ruas sebelah kanan, kemudian 5 ruas sebelah kiri pindah ke ruas sebelah kanan menjadi min 5. X dikurang 3x adalah min 2x lebih besar sama dengan 1 dikurang 5 adalah min 4. Sehingga untuk memperoleh nilai x lebih besar sama dengan min 4 dibagi min 2. Perhatikan, jika ada kasus seperti ini, karena pembagiannya sama-sama bernilai negatif, baik min 4 atau min 2, maka akan merubah tanda pertidaksamaannya. Yang sebelumnya lebih besar sama dengan, maka akan berubah menjadi lebih kecil sama dengan, yaitu lawannya. Oke, sehingga hasilnya berubah menjadi lebih kecil sama dengan. Yang sebelumnya tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan, maka berubah menjadi lebih kecil sama dengan. X lebih kecil sama dengan 2. Bagaimana jika tandanya lebih besar? Maka akan berubah menjadi lebih kecil, tetapi dengan syarat pembagiannya sama-sama bernilai negatif. Demikian pembahasan untuk persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel di bab 4. Semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.